Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, penguji, uji kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmana. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 240013931065. Pada kesempatan ini, saya sudah mempraktekkan video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Mohon saran dan masukan guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk mengecek kehadiran, apakah ada anak yang nggak masuk? Masuk semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Amin. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga pelajaran hari ini diberi kelancaran ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita harus pikirannya rileks, tenang dulu ya. Nah, sekarang Ibu Rohmana mau kalian untuk berdiri sebentar. Berdiri. Nah, berdiri dengan rileks, tenang ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, Bu Rohmana mau mulai, kita melakukan teknik stop atau mindfulness ya. Tarik nafas panjang, keluarkan sambil rileks ya pikirannya ya. Satu kali lagi, tarik nafas, hembuskan. Nah, terima kasih. Kembali ke duduk lagi ya. Biar tambah semangat lagi, kita mengingat apa? Yel-yel Spegadra. Apa itu? Shining, shining, string. Diulangi, satu kali lagi. Shining, shining, string. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bu Rohmana mau mengingatkan pada kesepakatan kelas yang dulu sudah pernah dibuat ya, mengingatkan kembali supaya pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan fokus. Yang pertama apa? Mendengarkan, terus yang kedua apa?
Yang ketiga, yang keempat, saling menghargai. Nah, itu sudah kesepakatan kalian. Jadi harus sesuai dengan konsekuensinya nanti ya kalau melanggar ya. Ya. Untuk pelajarannya nanti ada berkelompok, eksperimen dan diskusi. Yang pertama yaitu tujuannya menjelaskan pengertian dan jenis-jenis perubahan wujud zat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan konsep perubahan wujud zat dalam eksperimen sederhana. Bu Rohmana ini bawa apa sih? Nah, parfum jika disemprotkan, ada bau wangi enggak? Nah, mengapa parfum disemprotkan baunya wangi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Valita? Kemarin kita sudah mempelajari materi wujud zat, maka parfum bau wangi itu berupa wujud zat gas. Nah, jadi pertemuan kemarin kita sudah mempelajari wujud zat. Nah, tadi baunya wangi kenapa? Karena ada perubahan wujud zat gas. Makanya ada bau wangi. Gitu, ya. Nah, wujud zat itu dibagi menjadi berapa sih? 3. Wujud zat apa aja? Padat, cair, dan gas. Nah, siapa yang masih ingat contoh-contoh dari wujud zat itu? Ayo, Ya, Ilham. contoh zat padat adalah balok, Terus, zat cair adalah minyak goreng, terus, zat gas adalah parfum yang dibawa. ya. Nah, mau lihat kekompakan kalian untuk yel-yel Spegadra lagi. 1, 2, 3. Styling, string. Nah, tepuk tangan. Kalian lihat gambar apa sih yang ada di depan? Ada yang suka es krim enggak? Ada. Atau ada yang nggak suka? Suka semua ya pastinya ya. Mau enggak habis ini jajan es krim? Siap, nanti kalau sudah selesai kita jajan es krim bareng-bareng. Nah, kalau dilihat es krim, kalau dibiarkan terlalu lama di luar, bagaimana perubahan terjadi es krim itu? Bagaimana? Mencair. Ya, jika terlalu lama dia akan mencair. Kenapa es krim bisa mencair? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Mbak Selena. Karena apa? perubahan suhu. Karena adanya perubahan suhu. Jika es krim ditaruh di luar, misal kamu di rumah ya, beli es krim. Kok ditinggal nyepeda dulu di luar? Meleleh tidak? Pasti bakal meleleh. Kok bisa meleleh? Ya karena adanya perubahan suhu. Misal terkena sinar matahari. Gitu ya, paham? Nah, untuk lebih paham lagi, untuk mengidentifikasi permasalahan dari es krim tadi kok bisa meleleh, biar lebih paham, kita lihat sejenak video pembelajaran hari ini. Saja sih perubahan wujud zat itu. Nah, yang pertama, apa saja perubahan wujud zat itu? Yang kedua, bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi? Permasalahan yang ketiga, apa saja contoh perubahan wujud zat
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 permasalahan ini nanti kita lakukan eksperimen dan diskusi kelompok. Ya, jadi nanti Bu Rohmana membuat kelompok nanti sesuai dengan kelompok kemarin. Utama ada Aira dan kawan-kawan. Kelompok 2 ada Mahmud dan kawan-kawan. Kelompok 3 Velita. Selanjutnya ada Wahdatus, Siva, sama Delia. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi nanti kalian melakukan eksperimen sederhana tentang perubahan wujud zat. Ada alat dan bahan yang sudah kalian bawa, silakan disiapkan. Kemudian nanti tulis laporan masing-masing, saya bagi LKPD-nya. Jadi dicermati petunjuk langkah-langkah kerjanya. Ya, nanti Bu Rohmana menilai kalian dari penilaian kelompok presentasi. Nanti terakhir ada evaluasi individu. Jadi harus betul-betul paham, walaupun kalian dalam bentuk kelompok, nanti tetap ada penilaian individu. Gitu ya. Jadi nanti ada 6 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok 4, LKPD-nya nanti sama, menggunakan hasil laporan mind mapping. Terus yang kelompok 2 dan kelompok 5, nanti menggunakan tabel pengamatan. Terus yang ketiga, menggunakan gambar teka-teki. Kelompok 3 dan kelompok 6 ya, nanti sama. Jadi nanti ini tolong dikerjakan, didiskusikan dengan baik. Ini karena ada bahan yang harus menggunakan korek api, tolong dijaga keselamatan dirinya, jangan sampai main-main dengan api, ya, jangan sampai tersulut. Silakan dikerjakan. Yuk, mulai praktek sekarang. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya ke Bu Rohmana. Paham? Nah, yang membutuhkan es batu dan air panas, silakan nanti ke depan. Dibaca dulu bagaimana? Dibaca urutan-urutan praktikumnya dengan cermat. Nanti dituliskan sesuai perintah di LKPD-nya masing-masing. Nah, lilinnya dinyalakan, terus diapain yang kedua? Praktek yang kedua. Silakan dicermati langkah-langkah percobaannya ya. Gimana? Lilinnya dinyalakan terus kemudian diteteskan di. Ya, bagus. Terus bagaimana perubahannya? Apa ini? Kelima dulu. Nah, yang butuh air panas pelan-pelan ya, hati-hati. Ngambilnya pakai gelas pelan-pelan. Ini kok cuma kelompok 1, kelompok 4 yang maju? Ambil air panas, ditutup dengan apa ini namanya? Piring. Nah, coba ditunggu berapa detik. Diambil piringnya. Nah, permukaan piring bagaimana? Basah. Kenapa bisa basah? Perubahan wujud dari apa? Cair menjadi gas. Oh. Nah, itu nanti dituliskan di hasil laporan ya. Ya. Bagus.
melakukan percobaan ke-6 semua ya? Sudah. Jadi silakan ditulis laporannya. Kan pertanyaan yang ada di LKPD ditulis semua, didiskusikan. Karena nanti ada presentasi kelompok di depan. Kesimpulan dari hasil percobaanmu dari awal sampai akhir dituliskan di situ. Kesimpulan Ya. praktek apa? Iya, prakteknya mulai dari percobaan 1 sampai percobaan 6 di analisis. Nanti presentasi cuma 3 kelompok ya, karena dari kelompok 1 kan sama dengan kelompok 4. Jadi nanti perwakilan maju 1 kelompok. Akan tetapi kelompok 4 menyanggah atau memberi pertanyaan boleh atau menambahkan juga boleh. Saya minta kelompok 1 dulu maju ke depan semuanya. Yang lain memperhatikan dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya dipegang. Nah, Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil percobaan dan diskusi dari kelompok kami, yaitu hasil laporan kami menggunakan MyMatrix. Perubahan wujud zat ada 6, yaitu 1. Mencair. Mencair yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. 2. Membeku. Membeku yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. 3. Menguap. Menguap yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. 4. Mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. 5. Menyupling. Menyupling yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. 6. Mengkristal yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Demikian hasil laporan yang kami diskusikan. Apakah ada pertanyaan atau dari kelompok 4 ada yang menanggapi karena gambar kerjasama menggunakan mind mapping? nah, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Untuk kelompok 4, apakah ada pertanyaan dari kelompok 4? Siapa? Oh ya, Mbak Wadatus. Bagaimana Mbak Wadatus yang ditanyakan apa? Sebutkan contoh dari menguap selain yang sudah kita praktekkan hari ini. Sebutkan contoh dari menguap selain praktikum hari ini. Silakan diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaannya Mbak Wadatus. Nanti salah satu menyampaikan hasil diskusinya. Sudah? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Mas Rafa. Yang lain sambil mendengarkan ya. Contohnya ketika menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan baju itu akan kering. Peristiwa ini terjadi karena adanya peningkatan suhu. Maka proses ini dinamakan menguap. Nah, untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi main mapping sudah dipresentasikan ya kelompok 1 ya. Lanjut ke kelompok 2 dulu. Kelompoknya Mas Mahmud, Galih, Damai, Sivana, dan Mas Dava. Yang lain tetap fokus untuk kembali fokus bagaimana yel-yel dari Pegebra. Signing. Tetap semangat ya. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami menggunakan tabel pengamatan. 1. Lilin yang dinyalakan dengan korek api terjadi perubahan wujud zat padat ke cair dinamakan mencair. 2.
Lilin menyala yang diteteskan di piring dan dibiarkan dingin, terjadi perubahan wujud zat cair menjadi zat padat, dinamakan membeku. 3. Air panas yang dimasukkan ke dalam gelas, terjadi perubahan wujud zat cair menjadi zat gas, dinamakan menguap. 4. Air panas yang dimasukkan dalam gelas kemudian ditutup, terjadi perubahan wujud gas menjadi zat cair, dinamakan mengembun. 5. Kapur barus yang dipanaskan, terjadi perubahan wujud zat padat menjadi zat gas, dinamakan menyublim. 6. Kapur barus yang dipanaskan kemudian ditutup dan di atasnya tutup diberi es batu, terjadi perubahan wujud zat gas menjadi zat padat, dinamakan mengkristal. Demikian dari hasil kelompok kami. Adakah kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, ada kelompok 5 dari Mbak Siva ya. Pertanyaannya apa, Mbak? Mengapa lilin yang dihidupkan lama-kelamaan menjadi cair? Silakan didiskusikan. Pertanyaan dari Mbak Siva. Sudah? Sudah? Oh, sudah. Mau dijawab Mas Gali ya? Ayo, yang keras biar dengar. Karena ini cuaca hujan, jadi harus keras suaranya. Karena lilin menerima kalor sehingga mengubah lilin yang awalnya padat menjadi cair. Salam untuk kelompoknya Mas Mahmud. Silakan kembali ke tempatnya lagi. Gambar yang harus diselesaikan untuk kelompok 3. Lanjut, yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami menggunakan gambar teka-teki. 1. Peristiwa mencair adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. 2. Peristiwa membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. 3. Peristiwa menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. 4. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. 5. Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. 6. Peristiwa mengkristal adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Ya, lanjut. Gambar teka-teki 1. Contoh peristiwa menguap adalah pada gambar air yang dipanaskan di atas kompor. Gambar teka-teki 2. Contoh peristiwa mengembun adalah pada gambar tutup kaleng yang ada bintik-bintik air di permukaan atasnya. Gambar teka-teki 3. Contoh peristiwa mencair adalah pada gambar es krim yang meleleh. Demikian dari kelompok kami. Adakah kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nah, dari kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 6 ya. Mbak Delia, silakan pertanyaannya apa? Nah, yang ditanyakan gambar teka-teki ketiga, es krim yang meleleh, kenapa kalau didiamkan di luar dia bisa menjadi cair? Nah, silakan didiskusikan kelompok 3 untuk jawabannya. Gimana? Sudah? Mau disampaikan? Sudah, Mbak Selena, yuk. Es krim bisa meleleh jika dibiarkan terlalu lama di luar karena es krim tersebut mendapatkan kalor atau tekanan cahaya matahari sehingga es krim tersebut meleleh. Nah, dia kalau dibiarkan lama, es krim tersebut akan meleleh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Spegedra. Tetap semangat. Nah, hasil dari kelompok semuanya sudah sangat bagus, sudah kompak hasilnya dan presentasinya juga baik. Kelompok lain sudah menyanggah. Jadi perubahan wujud zat itu ada berapa? 6. Nah, selanjutnya yaitu
kesimpulan pagi hari ini. Ya, tadi perubahan wujud zat ada berapa? 6. Mencair, membeku, menguap, melembun, menyublim, mengkristal. Sudah mendapatkan 6 perubahan wujud zat. Sekarang Bu Rohmana mau tanya, refleksi dalam kegiatan hari ini. Ada yang mau menyampaikan dari kelompok 2 mungkin? Refleksi. Ya, Mas Mahmud. Yang menarik bagi kami yaitu 8 pelajaran penonton video pembelajaran peristiwa perubahan wujud zat dari saya. Nah, dari Mas Mahmud pribadi ya, pelajaran hari ini menyenangkan karena lihat video pembelajaran dulu Bu. Aku dulu es krim. Nah, saya lihat es krim. Perubahan dari wujud zat padat menjadi zat cair. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Mbak? Sehingga kita bisa tahu proses yang sebelumnya pada peristiwa terjadinya perubahan. Nah, jadi dia pada pembelajaran hari ini kita praktek langsung. Jadi tahu prosesnya, mulai dari membeku, mencair, menguap, mengembun, dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu realitanya, gitu ya. Terus ada yang menambahkan lagi, Mbak? Ya, Mbak Ira. Dari kami yang menarik yaitu hasil laporan membuatnya menggunakan kreasi-kreasi main mapping yang sangat menyenangkan. Oh ya, kalau dari kelompok 1 itu dia tadi membuat mind mapping. Jadi dia mau berkreasi menulis, terus membuat bunga-bunga ditempel. Nah, itu sangat menyenangkan. Nah, refleksi hari ini seperti itu. Jadi pembelajarannya sudah sangat menyenangkan ya. Evaluasi diri atau evaluasi individu, penilaian asesmen masing-masing per anak harus mengerjakan soal. Siapkan 1 lembar kertas, dikasih nama dan jawabannya dikumpulkan. Jawab soal nomor 1 dulu, tak kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Nanti langsung ditulis jawabannya saja di kertas kalian masing-masing. Jangan lupa nama lengkap, kelas, nomor soal, dan jawaban. Fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Nah, terima kasih untuk anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini sudah paham semuanya ya? Perubahan wujud zat ada berapa? 6. Apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Coba saya tanya, proses membeku itu yang bagaimana? Perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Kalau mana terima kasih, kalian sudah kompak. Kemudian untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, materi yang harus kalian persiapkan. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu materi selanjutnya yang harus kalian pelajari. Kita berdoa bersama yang khusyuk agar perjalanan bisa lancar dan selamat sampai rumah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah boleh pulang.